Ya, sebelum kita masuk kepada ranah pembicaraan kita, yang setuju pinjol dihapus sesuai dengan statement Bapak Menteri, ya sesuai dengan statement Bapak Menteri PKP, yang mana dia kesulitan memberikan rumah MBR kepada masyarakat dengan penghasilan rendah, yang menjadi penyebabnya itu adalah pinjol, sehingga dia berkeinginan supaya pinjol ini dilarang di Indonesia dan seliknya dihapuskan. Ketik semuanya setuju di dalam kolom komentar. Yang baru melihat, tolong ketik setuju dan tonton video ini sampai habis. Jangan di skip juga, dibantu di like dan di share juga teman-teman semuanya. Silahkan. Saya baru kedatangan Menteri Keuangan 2 hari lalu di kantor saya. Dia tanya apa yang bisa saya bantu. Saya bilang, Pak, saya usulkan banyak rakyat kita itu yang kena pinjol. Saya usulkan 2 hal. Nomor 1, kalau boleh dipertimbangkan diputihkan untuk rakyat yang mau membeli rumah MBR. Yang kedua, saya usulkan kalau boleh ya ke depan, menurut saya pribadi pinjol itu lebih banyak tidak baiknya. Jadi menurut saya pribadi ya, saya lebih bagus pinjol itu dilarang di Indonesia. Itu kalau menurut saya. Kalau Ibu Gubernur setuju, tanda tangan kirim surat ke Presiden supaya pinjol. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya teman-teman semuanya. Gini loh. Kemarin kita sempat dikagetkan juga ya dengan satu statement yang dikeluarkan oleh Menteri PKP, yang mana beliau menyampaikan di pidato beliau waktu di daerah Malang ya. Kebanyakan banyak masyarakat dengan penghasilan rendah kesulitan mendapatkan rumah MBR menurut beliau gitu loh. Kesulitan tadi didasari karena banyaknya nama nasabah ini atau banyaknya nama masyarakat ini tersandra di dalam BI checking, terutama di segi pinjol dan segi fintech. Kalau menurut dia pribadi, dia menginginkan pinjol ini kalau bisa dihapus gitu loh. Pinjol ini dihapuskan karena menurut beliau pinjol ini secara pribadi beliau menyampaikan pinjol ini tidak layak, pinjol ini tidak pantas gitu loh ya. Oke, nggak ada masalah gitu loh ya. Saya pribadi pun juga sudah hampir 7 tahun ya. Sesingkat pengalaman yang ada yang saya bagikan sama teman-teman semuanya, memang tidak ada yang saya temukan sisi positif dari pinjaman online. Contoh, kami ucapkan terima kasih kepada pinjaman online karena pinjaman online usaha saya jadi meningkat. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada pinjaman online. Semua kebutuhan saya tercover dan saya sudah mampu melunasinya. Permasalahan saya selesai, nggak ada. Yang ada, saya bermasalah. Tujuan saya untuk mengatasi masalah dengan pinjaman online yang akhirnya malah nambah masalah. Dulu saya miskin, ya. Saya berharap meminjam di pinjaman online itu bisa mensukseskan usaha saya. Sekarang tambah miskin. Itu yang ada gitu. Makanya saya sangat setuju kalau disampaikan oleh Menteri PKP tadi, banyak masyarakat yang penghasilan rendah namanya tersandra di dalam BI checking. Sehingga kita sangat kesulitan untuk menyalurkan perumahan tadi gitu loh. Dan beliau kalau bisa meminta gitu loh ya, meminta seluruh gubernur itu mengirim surat kepada Bapak Presiden, pinjol ini dilarang. Saya sangat suka dan saya mau bahas ini lebih mendalam lagi sama teman-teman semuanya. Yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah mensupport. Pinjol ini memang layak dihapus, dilarang di Indonesia, dan berencana juga kalau bisa semua nama yang masuk di SLIK itu dihapuskan gitu loh ya, supaya masyarakat ini kembali makmur gitu loh. Saya sudah berulang kali menyampaikan, masih di era Bapak Jokowi, waktu itu saya masih ingat sekitaran tahun 2021, Bapak Jokowi pidato menyampaikan, saya dengar banyak masyarakat kecil yang tertekan dengan bunga besar dari pinjol gitu loh ya. Dan habis itu Bapak Presiden menyampaikan pihak Kapolri, OJK dan lain sebagainya tolong ditertibkan ya. Habis itu yang terjadi teman-teman, memang banyak penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dilakukan oleh pihak OJK dan lain sebagainya. Banyak instansi berebut dalam hal itu. Tapi yang mereka buru pinjol ilegal. Walaupun di dalam berita di beberapa media online menyampaikan setiap penggerebekan yang terjadi untuk pinjol ilegal ada legal di dalamnya, tapi legalnya tidak diperiksa, ilegalnya diperiksa. Tapi kita nggak tahu
Kasusnya sampai sekarang seperti apa kita nggak tahu. Dulu ada namanya SWI, Satgas Waspada Investasi, yang sekarang berganti namanya menjadi Satgas Pasti. Selalu diumumkan oleh OJK mungkin penghasilan atau pencapaian yang luar biasa, karena kita sama-sama tahu ya, karena ini dunia pencitraan gitu loh. Yang disampaikannya, ya Satgas Pasti telah memblokir sekian puluh ribu pinjol ilegal, entitas ilegal, macam-macam lah dalam hal itu. Tapi dampak secara signifikan untuk masyarakat apa? OJK juga tidak menyampaikan secara langsung, oh masyarakat yang terjebak di pinjol ilegal yang sudah kita blokir, tolong dicatat nama aplikasinya, jangan bayar lagi. OJK tidak mengonfirmasi. Yang mengkonfirmasi di waktu itu adalah Bapak Mahfud MD, waktu itu menjabat sebagai Kemenkumham. Beliaulah yang menyampaikan pinjol ilegal ini tidak sah, secara hukum tidak sah. Jadi kalau ada masyarakat yang terjebak di pinjol ilegal, jangan pernah bayar atas alasan apapun. Kalau Anda ditekan, Anda ditindas, laporkan ke Satgas Pasti dan laporkan ke pihak kepolisian. Itu statement yang ada. Hari ini muncul lagi statement dari Bapak Menteri PKP, ya, yang mana beliau menyampaikan, ya sangat sulit kita membagikan atau menjual rumah MBR ini kepada masyarakat dengan penghasilan rendah. Karena rata-rata masuk di slik. Ya memang masuk di slik gitu loh. Karena ini sudah saya sampaikan, ini akan menjadi jebakan. Yang memaksakan diri pinjol ini masuk slik siapa? Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. AFPI yang bersuara selalu, kalau bisa orang yang telat bayar pinjol ini namanya masuk ke BI Checking. Kalau dulu masuknya bukan ke BI Checking, masuknya kepada Fintech Data Center atau Pusat Data Fintech Lending. Sekarang berdampak kan? Bank akan kesulitan menjalankan usaha, leasing akan kesulitan menjalankan usaha, bahkan pemerintah yang mempunyai program sekian juta rumah juga kesulitan dalam menyalurkan hal itu karena patokan kepada sistem layanan informasi keuangan. Cuman yang saya minta kepada Bapak Menteri, terima kasih statement Bapak, pidato Bapak yang menyampaikan secara pribadi, Bapak kalau bisa pinjol ini dilarang. Kami sangat setuju. Saya rasa banyak masyarakat Indonesia yang akan mendukung Bapak dalam hal ini. Tapi ini jangan hanya semata pidato ketika Bapak disorot oleh media. Di balik layar Bapak diam lagi. Sama ibarat ini kasus pinjol ini bukan kali ini aja dibahas. Di DPR berulang-ulang kali dibahas. Bermacam-macam tentang pinjaman online. Apa yang terjadi? Tidak tersentuh sama sekali. Karena OJK pintar. Oke, kita mau basmi yang mana? Yang pinjol, oke. Pinjol dibasmi. OJK telah menyisihkan antara pinjol dan pindar. Yang legal diselamatkan oleh OJK dibungkus namanya menjadi pinjaman daring. Yang pinjol dibuka oleh OJK dengan dalih ini adalah pinjol ilegal. Kalau yang Bapak sodorkan hanya sebatas ilegal, ya OJK akan memburu pinjol ilegal. Kan dasarnya pinjol itu ilegal. Coba Bapak singgung, kalau Bapak memang bilangin, ini banyak ini masyarakat yang masuk namanya ke slik BI Checking. Slik BI Checking hanya bisa dapat diakses oleh pinjol legal. Pinjol legal itu namanya pindar. Itu yang disampaikan OJK. OJK sengaja memakai istilah ini supaya jangan tersentuh lagi. Supaya jangan disebut-sebut lagi. Nah, inilah PR Bapak. Kalau memang sungguh-sungguh dalam hal ini, saya berharap jangan hanya semata komprehensi fair, disorot kamera, segala macam yang indah-indah dibaca. Di balik layar, semua terjadi omong kosong. Iya nggak? Coba tanyain sama masyarakat. Mereka yang meminjam, seperti yang saya sampaikan, pinjol-pinjol yang selalu viral ya. Kredit Pintar, EasyCash, Ada Pundi, Kredipo, Aku Laku, S-Pinjam, Samir, Krediwan, dan lain sebagainya. Ini adalah pinjol-pinjol besar. Pinjol-pinjol yang sangat familiar, yang paling banyak dipinjam. Dan hampir semua orang yang meminjam mengeluh setelah itu, mengeluh dengan dasar besaran bunga yang diterapkan. Sangat luar biasa bunganya. Bukan main bunganya, telat 1 hari dendanya bukan main. Coba Bapak telusuri. Ya, OJK sudah menemukan beberapa permasalahan yang terjadi dari pinjol legal itu, seperti rupiah cepat yang mengirim tanpa ada orang minjam. Shopee, banyak kasus-kasus dikirim secara tiba-tiba padahal orang ini tidak merasa meminjam. Bisa nggak OJK menertibkan hal itu? Nggak akan pernah mau. Inilah PR dari Menteri. Kalau ini sungguhan, desak dengan yang sebenar-benarnya. Bawa ya ke ruangan diskusi, ambil keputusan yang paling tepat. Karena masyarakat tidak butuh suara, Pak, tapi sudah butuh pembuktian.
Kita ini sudah capek dengan janji. Kita sudah capek dengan pencitraan, tapi yang kita butuhkan adalah bukti. Mampu atau tidak? Ya, kita nggak berharap juga pinjol ini dihapus, tidak, tapi ditertibkan. Soal slik coba dikaji ulang lagi. Kalau slik ini dibiarkan, sementara kita tahu sepak terjang dari pinjol ini seperti apa, akhirnya setengah dari masyarakat Indonesia namanya akan tersandra di slik. Kalau setengah masyarakat Indonesia namanya tersandra di slik, saya rasa bank, leasing, dan lain sebagainya mendingan tutup aja gitu. Nggak ada gunanya. Apa gunanya patokannya pada slik semua kok? Kayak mana menjual mobil secara kredit, motor secara kredit, bank menyalurkan kur dan segala macam. Sementara patokan dasarnya di sistem layanan informasi keuangan, di slik. Ya, gimana pendapat teman-teman semuanya? Saya berharap pinjol ini dihapus, diblokir, panggil OJK-nya. Kenapa ini nggak bisa ditertibkan? Ada apa sebenarnya? Kenapa begitu banyak nama masyarakat masuk slik? Ada apa? Padahal pinjamannya kecil-kecil. 1 juta, 2 juta, 5 juta paling besar. Kenapa banyak masyarakat tidak mampu? Apa sebenarnya? Tanya sama OJK. Nah, kurang lebih seperti itu buat teman-teman semuanya, dan silahkan isi pendapat Anda semuanya. Mungkin pendapat dari saya kurang lebih seperti itu. Dan saya sangat berharap hal ini direalisasikan di lapangan, dipraktekkan di lapangan, bukan hanya semata diucapkan di depan media, diucapkan karena banyak kamera yang menyorot, diucapkan supaya mencari simpati dari masyarakat, diucapkan untuk pencitraan dan segala macam. Saya pengen hal ini diucapkan untuk ditepati. Setuju teman-teman semuanya? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.